dipersembahkan oleh Profesor Melawan Takdir, Profesor Termuda, Rektor Termuda, itu adalah beberapa julukan yang disematkan kepada Prof. Hamdan Johannes. Prof. Ya gimana, Ya. Farlan? Profesor Melawan Takdir itu sudah jadi trademark. Profesor Melawan Takdir, ya. Ya itu efek dari beredarnya buku Melawan Takdir dan sudah ditayangkan ya ke Ya. layar lebar. Nah, ini Prof di episode-episode awal di dalam novel ini itu banyak bercerita soal masa kecil dan suasana di desa itu. Pak Fadlan, ini bukan novel ya, Oke. karena ini autobiografi. Oke, autobiografi Cuma itu, mungkin Prof. orang merasa bahwa mereka seperti membaca novel. Betul, Ya, betul. Karena mereka diajak untuk terlibat mengalami. khususnya yang hidupnya kurang lebih sama dengan Iya, betul. proses Karena kehidupan banyak saya. sebenarnya yang mengalami hal yang sama. Betul, Fadlan. Ya. Oke, Prof, di desa itu semasa kecil apa sebenarnya hal-hal yang begitu terngiang itu tidak bisa hilang dalam ingatan Pak Prof sendiri? Iya, menarik juga ini Fadlan, karena ketika saya menyusun perjalanan hidup saya, pertanyaan pembaca atau orang-orang yang sudah membaca buku, kok bisa diingat semua ya? Iya. Kok bisa diingat semua rentetan perjalanan hidupnya? Saya menjawabnya, bagaimana saya bisa lupa fase-fase hidup saya yang begitu berkesan, Iya. yang begitu mempesona untuk selalu diingat. Iya. Itu tidak mungkin kita Karena lupa. nostalgia itu selalu menarik, Bro. Ya, mungkin tepatnya bukan nostalgia, tapi masa lalu yang tidak pernah terlupakan. Oke. Kenapa? Karena begitu pahitnya. Jadi hal-hal yang pahit itu pasti Begitu pahitnya teringat, sehingga ya? selalu terngiang. Oke. Nah itu, contohnya ya misalnya Fadlan menanyakan apa yang selalu terngiang. Misalnya waktu kecil, pekerjaan saya untuk menopang ekonomi keluarga, supaya kami tetap bisa makan, tinggal di gubuk derita, itu saya menjual roti pawa. Oke. Ya istilah lokalnya, itu sejenis bakpao. Bakpao ya. Saya menjual itu di sekolah. Setelah belajar, saya berkeliling dari kelas ke kelas untuk menawarkan bakpao saya. Nah yang tidak bisa terlupakan, kelas masih berlangsung, masih belajar, Ya. sudah ada teman kelas saya yang mau membeli. Nah akhirnya kalau guru membelakang ke papan tulis, caranya dari bangku belakang mereka memindahkan uangnya. Karena Oke, satu oke. bakpao itu dioper ya. dia dioper. Ya Rp50 Oke. dari tangan ke tangan. Mm-mm. Berpindah dari tangan ke tangan sampai ke saya. Setelah saya lihat uangnya, saya kirim bakpaonya. Dan Dari gitu tangan ke tangan sampai ke belakang. Bakpao yang aslinya warna putih, itu sampai di belakang berubah jadi kecoklatan. Karena pindah dari daki tangan Iya. anak-anak ke daki tangan yang lainnya. Oke. Dan itu sesuatu yang sangat terngiang ya. Oke. Karena mereka cium-cium, karena enak kan baunya sangat orisinil. Dan pindahkan lagi. Khususnya mereka yang tidak membawa duit, dia cium-cium. Sambil dia oper ke tangan teman lainnya, sampailah pada anak yang membeli tadi. Warnanya berubah jadi kecoklatan. Dan dari situ mungkin ada pembelajaran soal kerja keras ya. Nah itu salah satunya, bahwa saya ditempa untuk memang sudah larut dalam pergumulan hidup, bekerja sejak kecil. Nah, kenapa saya seperti itu? Karena situasi yang memaksa saya untuk masuk dan bekerja sejak saya kecil. Karena kalau tidak, bagaimana kami bisa bertahan hidup? Nah itu. Yang juga sering Prof Hamdan katakan bahwa keterdesakan itu melahirkan kreativitas ya. Ah, itu dalil. Dalil yang kami produksi setelah meresapi hidup ini. Iya. Bahwa rata-rata orang itu bisa kreatif kalau terdesak. Terdesak. Saya kira Anda waktu mahasiswa S1, itu Anda kreatif menyelesaikan tugasnya kalau sudah deadline. Oke. Misalnya besok sudah harus dikumpul makalahnya, Sistem tugasnya. kebut semalam. Ya, kebut semalam itu bagian daripada kreativitas para mahasiswa karena terdesak. Oke. Nah inilah yang membuat kami melahirkan banyak kreasi-kreasi karena keterdesakan kehidupan, khususnya pada sisi ekonomi ya. Ya hidup di kampung dengan segala keterbatasan itu. Oke, Prof. Ini ada yang fenomenal juga. Dan saya kira banyak diingat oleh para pembaca buku ini. Apa itu, soal Fadlan? tragedi traktor itu, Prof.
Waduh, tragedi traktor ya. Dan pernah saya mendengar komentar salah satu pembaca Oke. bahwa buku ini sangat vulgar. Sampai saya berani bercerita tentang tragedi yang saya alami. Tapi itu kan sudah menjadi milik publik. Karena saya sudah tulis dan sudah masuk dalam cerita film. Tapi itu adalah sesuatu yang terngiang juga. Dan adegan itu ada di film? Adegan itu ada di film. Ya, dan sangat jelas. Kami ulas di dalam buku Melawan Takdir. Gimana tuh, Prof, ceritanya? Iya. Diceritakan dulu kembali. Saya sangat malu untuk mengatakannya. Bahwa saya itu dulu. Tapi sekarang karena saya sudah berani, yang orang istilahkan vulgar, ya saya biasa saja. Dan itu bagian dari perjalanan hidup saya yang tidak bisa saya hapus. Tapi untung baik saya bisa menetralisir cerita itu dengan kehidupan saya berikutnya. Jadi ceritanya, ya alat vital saya digilas traktor. Itu pertanyaan, masih traktor tradisional, Prof, ya? Bukan traktor. Traktor mesin? Sudah traktor mesin. Awal datangnya traktor modern di kampung saya. Itu pembagian oleh pemerintah waktu itu kepada kepala desa. Itu sudah traktor 3 roda yang besar. Yang di belakangnya itu ada rangka baja. Ada rangka yang bisa mengurai tanah. Saya duduk di atasnya ketika traktor itu bekerja di atas sawah. Saya ikut-ikut duduk. Padahal badan saya yang paling lemah di antara teman-teman sepermainan saya. Nah, tiba-tiba melewati jalan yang agak bergelombang, saya terpelanting jatuh. Dan badan saya ditarik oleh rangka pisau pengurai tanah itu. Dan saya masuk. Celana saya ditarik oleh pisau-pisau traktor itu. Dan sempat menyentuh dan membedah. Saya punya alat vital. Pemirsa, jangan dibayangkan ya. Kalau kakak saya tidak berteriak dari pematang sawah, saya sudah habis. Atau jangan-jangan saya bisa hidup tanpa alat vital. Coba Anda membayangkan orang hidup tanpa alat vital. Hidupnya sudah tidak penting lagi karena kehilangan hidup justru ya. Kehilangan hidup karena alat vital itu sudah tidak ada pada dirinya. Nah, saya juga membuat pernyataan yang menurut orang mungkin sangat vulgar bahwa ya saya akhirnya tahu bahwa saya tetap laki-laki karena setelah saya menikah saya membuktikan jati diri saya bahwa saya seorang laki-laki. Akhirnya cerita traktor itu meminimalisir ya rasa ketidakpedean saya sebagai seorang laki-laki. Terbukti sebagai laki-laki. Terbuktilah, terbukti. Dan sekali lagi itu sesuatu yang saya tidak lupakan. Saya punya cerita waktu pulang ke kampung, ketemu dengan orang tua yang menolong saya. Nah, ini lebih dari 10 tahun yang lalu ceritanya. Terus saya perkenalkan diri, saya tanya, Pak, masih ingat saya? Dia bilang, siapa ya? Saya bilang, saya Hamdan. Dia bilang, siapa Hamdan? Saya siapa ya? Ini orangnya sudah tua rentang. Ya, sudah agak tua, sudah agak tua. Karena saya kan sudah kecil, dia sudah tua. Tapi ini kejadiannya baru lebih 10 tahun yang lalu, dia sekarang sudah berpulang. Saya langsung mengatakan, yang digilas anunya traktor. Langsung dia, oh kamu. Jadi kata anunya itu sudah langsung. Sudah langsung dia ingat. Betapa berkesannya peristiwa itu pada diri Bapak ini. Karena dialah yang menggendong saya, karena hampir 1 kilo dari gubuk saya tempat kejadian itu. Jadi digendong saya dalam keadaan penuh darah dan berteriak bahwa ada masalah dengan saya punya anu. Dan tragedi itu sekampung tahu tentang itu, Prof? Oh iya, semua tahu. Ya, semua tahu. Tapi memori kolektif itu pelan-pelan terhapus karena seiring dengan pergantian generasi. Tapi itu dulu orang ketika saya sudah sekolah ke kota, dia bilang, wah itu yang pernah digilas anunya traktor. Dan ini adalah cerita yang masih ada cerita yang lain mungkin. Nanti off baru saya ceritakan yang mungkin tidak off the record tidak terlalu asyik lagi saya cerita di sini, tapi banyak kelucuan yang terjadi dalam kaitan dengan sejarah setelah digilas pisau traktor itu. Dalam buku ini saya membaca ada kisah tentang gubuk seharga 5.000. Gimana ceritanya itu? Ya, saya masih ingat betul. Harganya betul 5.000. 5.000 rupiah pada masa itu. 5.000 rupiah. Yang membelikan itu adalah kepala desa. Di kampung saya. Gubuk itu ditaruh di belakang rumah kepala desa.
yang kebetulan bersepupu dengan nenek saya. Oke. Itulah kepala desa yang banyak membantu dan mensupport kehidupan kami dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas. Termasuk bubuk itu. Nah, bubuk itu dari daun rumbia.